Shalom, selamat pagi Jemaat GKR PIK yang dikasihi Tuhan. Senang kita berjumpa kembali dalam minggu pertama Oktober 2020. Tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2020. Dan hari ini minggu yang pertama adalah perjamuan kudus. Mari ingatkan dan siapkan, pastikan bahwa perjamuan kudus sudah ada di meja di depan Anda. Dan kita akan bersama-sama pada hari yang berbahagia ini menikmati perjamuan kudus bersama dengan Tuhan di rumah kita masing-masing. Mari kita bersyukur kepada Tuhan sebelum kita mulai ibadah ini. Mari kita berikan senyum yang terbaik buat anggota keluargamu. Suami, istri, anak-anak, orang tua, oma, opa, tante, om, siapa saja yang ada di rumah Anda. Berikan senyum yang terbaik dan katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita berikan saat teduh kita mengucap syukur kepada Tuhan buat kehadiran Tuhan di keluarga kita, di hati kita, di dalam diri kita setiap masing-masing. Mari kita bersaat teduh. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus baik. Mari kita katakan, kita pujikan pujian ini. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus tetap baik. Katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Kita pujikan lagu ini. Selalu baru rahmat Tuhan buat saya dan saudara. Kita boleh bertepuk tangan di rumah Anda masing-masing. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya
bersyukur, Tuhan Yesus baik. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Guru Injil Mbak Freeman akan pimpin doa. Baik, jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di pagi hari yang cerah dan indah ini. Tuhan kembali memberikan kami hati, memberikan kami kesempatan di dalam beribadah di hadapan Tuhan. Kami percaya semua itu karena kasih Tuhan yang sungguh sempurna di dalam hidup kami. Engkau adalah Tuhan yang sangat baik di dalam hidup kami. Dan juga pada hari ini Tuhan, di dalam ibadah kami akan semeja dengan Tuhan. Kami akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Karena ini mengingatkan kami akan pengorbanan Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan rangkaian ibadah kami dari awal hingga kami mengakhiri. Kiranya nama Tuhan yang selalu kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan pimpin di dalam penyampaian. Sehingga apapun yang disampaikan itu berasal dari Tuhan. Menguatkan kami, menegur kami di dalam setiap laku kami. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan saja kami serahkan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersyukur kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita memiliki Tuhan Yesus yang sudah memberikan kasih yang sempurna buat saya dan saudara. Dalam setiap pergumulan kita anak-anak Tuhan, mari kita bawa kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa pengakuan dosa. Mari kita siapkan hati kita. Satu buah pujian, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna yang Tuhan sudah berikan buat kita. Bukan karena kebaikan Anda dan saya, tapi karena kasih karunia saya dan Anda dipulihkan dan menjadi anak kesayangannya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencarimu mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau buka
minta. Kau beri yang ku minta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Doa pengakuan dosa dan doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rudi Simon. Terima kasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita membawa apa yang menjadi kesalahan dan dosa kita sepanjang minggu ini. Mari kita berdiam diri. Pemazmur berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Mari kita berdoa. Tuhan, Tuhan kami datang kepadamu ketika kami melihat segala keberadaan kami. Apa yang kami bisa banggakan, karena kami adalah orang-orang yang berdosa. Itulah sebabnya kami datang dan memohon belas kasihan-Mu. Ampunilah segala dosa dan salah kami, supaya Engkau menyucikan, mengampuni segala hidup kami, supaya kami boleh berkenan dan ibadah kami boleh diberkati pada saat ini. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Hamba-Mu mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Engkau melihat di dalam kehidupan mereka bersama dengan keluarga. Ada pergumulan, ada masalah, Tuhan Kau beserta. Kau melindungi, menyertai, buka jalan campur tangan. Kau Allah yang sumber segala berkat, memberkati dengan cara-Mu yang luar biasa. Berdoa menyerahkan untuk kesehatan jemaat-Mu. Tuhan tambahkan jamaah yang sakit dengan kuat kuasa-Mu. Kami terus berdoa menyerahkan di masa pandemi ini. Banyak orang yang sulit, Tuhan pelihara, berkati, lindungi mereka. Tuhan sertai juga para dokter, petugas medis. Tuhan kami berdoa menyerahkan untuk mereka yang berduka-cita. Hiburkan dan kuatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kepadamu kota kami, kota Jakarta. Kami berdoa menyerahkan bangsa kami. Tuhan, Engkau yang memelihara, memberkati. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, kita mengakui pengakuan iman rasuli. Dengan bangkit berdiri kita mengucapkan bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Coba silakan duduk. Kita bersyukur pada saat ini tiba waktunya kita untuk duduk diam, untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan pada hari ini kita juga bersyukur kita akan semeja seperjamuan dengan Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita bagaikan seperti rusa yang selalu rindu air. Demikian jiwa kita, rindu firman untuk jiwa kita. Mari kita siapkan hati kita menerima kebenaran firman. Seperti rusa rindu sungai.
merindukan air. Begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kau dengan segenap hatiku, sembah Kau dengan segenap hatiku, sembah Kau dengan segenap hatiku. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rudi Simon. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati sebelum kita bersama membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, tibalah saat kami untuk boleh duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan Yesus, untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicara kepada kami dan bukalah hati pikiran kami, sehingga kami boleh kembali lagi diingatkan, disadarkan bahwa Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa, sehingga kami diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu membekali kami, pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, biar Roh Kudus-Mu menyertai dan memberkati kami. Demi Yesus Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan membahas hidup untuk melawan raksasa. Mari kita membuka Alkitab kita dari Bilangan 13 ayat 1 sampai dengan kita membaca secara parsial Bapak Ibu Saudara, ayat 1 dan 2, 17 sampai 20, 25 sampai 33. Mari kita membaca Bapak Ibu Saudara Bilangan 13. Saya akan membaca bagian ini buat Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu Saudara di rumah bisa memerhatikan dan membuka Alkitab untuk kita bisa baca bersama-sama. Bilangan 13 ayat 1 dan 2. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel.
Dari setiap suku Israel, mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Kemudian Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita melihat ayat yang ke-17, ayat 17 sampai dengan yang ke-20. Mari kita perhatikan bagian ini. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Kemudian Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita lanjutkan di dalam ayat 25 sampai 33. Ayat 25 sampai 33, sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, padang gurun Paran. Mereka membawa kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota yang berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pergunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kabar kepada orang Israel, kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Sampai sekian jauh Bapak Ibu Saudara pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada 10 perusahaan raksasa dimulai dari nol. Bahkan dimulai dari garasi rumah mereka Bapak Ibu Saudara. Yang pertama perusahaan Apple Bapak Ibu Saudara, Steve Jobs dan Steve Wozniak merakit komputer mereka di garasi keluarga Jobs. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, komputer rakitan mereka dijual dan laris sehingga tahun 2017 perusahaan IT ya, yaitu Apple Bapak Ibu Saudara menjadi terbesar di dunia. Bukan hanya menjual komputer Bapak Ibu Saudara, perangkat komputer, tetapi juga menjual ponsel, menjual iPhone, iPod dan iPad Bapak Ibu Saudara. Luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kemudian yang kedua Mattel, perusahaan pembuat boneka Barbie. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perusahaan ini didirikan pada tahun 1945 dengan menggunakan garasi. Sehingga Bapak Ibu Saudara, perusahaan ini menjadi perusahaan yang terbesar di dunia di dalam bidang mainan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Amazon. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di awal internet tahun 1994, Jeff Bezos Bapak Ibu Saudara mendirikan toko buku online di garasinya. Dan pintu tuanya Bapak Ibu Saudara menjadi mejanya. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Amazon menjadi retail online terbesar di dunia. Dan Jeff Bezos Bapak Ibu Saudara menjadi pemilik penerbangan luar angkasa juga yang bernama Blue Origin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang keempat yaitu Disney. Roy dan Walt Disney Bapak Ibu Saudara merekam
film animasi mereka di garasi mobil paman mereka. Dan sekarang mereka menjadi konglomerat, Bapak Ibu Saudara, konglomerat media hiburan di dunia dan yang terlaris, Bapak Ibu Saudara. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, Yankee Candle, perusahaan lilin aromaterapi, Bapak Ibu Saudara, yang terkenal di dunia. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pertama kali ini dibuat dari sebuah krayon. Dan ini menjadi hadiah pertama buat orang tua mereka. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, toko pertama mereka menjadi museum, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang keenam itu Google. Bapak Ibu Saudara, ada 2 mahasiswa lulusan dari Universitas Stanford, Bapak Ibu Saudara, yang melakukan eksperimen dan menciptakan alat-alat dan software, Bapak Ibu Saudara, dan dilakukan di internet garasi mereka. Disitulah Bapak Ibu Saudara ternyata Google tercipta. Kemudian Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, naik, didirikan tahun 1971 di sebuah garasi dan menjadi merek sepatu terkenal secara internasional. Dan ini menjadi perusahaan terbesar di dunia yang bernilai jutaan dolar, Bapak Ibu Saudara. Yang ke-8, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Harley Davidson. William Harley, Bapak Ibu Saudara, dan juga Davidson, teman masa kecilnya ya Bapak Ibu Saudara, melakukan sebuah eksperimen dengan motor mereka di gudang kayu, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, moge ini menjadi populer di dunia dengan harga yang sangat fantastis, Bapak Ibu Saudara. 9, Bapak Ibu Saudara, Microsoft. Bill Gates adalah pemilik dari perusahaan IT ini, Bapak Ibu Saudara. Dimulai dari garasi rumahnya sehingga menjadi orang yang terkaya di dunia. Yang ke-10, Bapak Ibu Saudara, Hewlett Packard, Bapak Ibu Saudara, atau HP yang kita kenal, Bapak Ibu Saudara, perusahaan perangkat komputer. Ini dimulai di garasi milik keluarga Packard pada tahun 1939. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini menjadi perusahaan yang terkenal di dunia. Bapak Ibu Saudara, apa yang saya mau katakan dari semua perusahaan-perusahaan besar yang dimulai dari nol, Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan, untuk menghasilkan karya yang terbesar, Bapak Ibu Saudara, kita harus berani berpikir besar. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tidak mungkin karya yang terbesar, Bapak Ibu Saudara, kita dihasilkan dari pikiran yang kecil dan sempit. Apalagi tidak pernah mau mikir, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jadi karya terbesar harus di mana kita bayar harga. Kalau tidak, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tidak mungkin bisa membuat sejarah, bahkan ada di dalam sejarah. Kita akan dilibas oleh zaman. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu jangan pernah mimpi menjadi usahawan atau karir raksasa jika kita tidak pernah mau mulai dari nol, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apalagi tidak mau bekerja keras dan tidak konsisten, apalagi bertanggung jawab, Bapak Ibu Saudara, terhadap apa yang dihadapi, bertanggung jawab terhadap dirinya, bahkan juga berani berharga, berani jujur, dan berani menghadapi tantangan dunia yang besar dan menakutkan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, puji Tuhan, di jemaat kita ada seorang ibu yang bernama Ibu Koripka, istri Pak Jakob Pratama. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, karir dan bisnisnya dikenal sekota Jakarta. Dan akan jadi orang yang dikenal secara nasional karena berpikir besar dan konsisten. Terima kasih Tuhan, saya mau katakan, lihat bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, bentar lagi mereka masuk tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, lihat mereka takut menghadapi tantangan orang-orang enak, orang-orang raksasa yang ada di kanan itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya penulis mau mengingatkan kepada para pembaca dan pendengar pada akhirnya kepada kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita lihat bahwa Allah Israel berjanji akan memberikan tanah perjanjian itu dan menyuruh Musa untuk melihat negeri itu, memperhatikan dan merebutnya. Tetapi sayang disikapi dengan hati yang ciut dan tidak punya iman, menghabisi manusia raksasa dan orang-orang kanan, Bapak Ibu Saudara, karena mereka memiliki cara pandang yang sempit, seperti bukan umat pilihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapi
raksasa kehidupan yang ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang pertama, mari kita memiliki cara pandang Allah di dalam hidup kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita perhatikan orang Israel, mereka melihat penduduk Kanaan yang dianggap sebagai orang-orang yang kuat. Bahkan dikatakan ada orang raksasa. Bapak Ibu Saudara, suku Enak, mereka adalah orang-orang yang perawakannya tinggi, Bapak Ibu Saudara. Coba kita perhatikan ayat yang ke-28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Kotanya berkubu dan bertembok tinggi seperti benteng. Bapak Ibu Saudara, betul Bapak Ibu Saudara, bahkan mereka merasa sulit ditembus. Mereka merasa sulit ditembus oleh orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, biasanya orang yang takut, Bapak Ibu Saudara, selalu ada pengaman, bukan? Selalu mereka siapkan pengaman. Orang Israel hanya melihat perawakannya tinggi. Orang Israel hanya melihat orang-orang besar, Bapak Ibu Saudara. Tetapi mereka tidak melihat substansi. Sebenarnya orang-orang Kanaan adalah orang-orang yang sudah ditinggalkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mereka hanya melihat situasi, bukan fakta yang sebenarnya. Mereka hanya melihat fenomena dan tidak melihat hal yang paling dasar yang harus mereka ketahui di tanah Kanaan. Apakah betul orang-orang Kanaan punya kekuatan fisik yang hebat? Apakah betul orang Kanaan punya senjata yang hebat sehingga tidak bisa ditembus, tidak bisa ditaklukkan, Bapak Ibu Saudara? Sehingga Bapak Ibu Saudara, ini yang harusnya menjadi kalkulasi mereka di dalam berperang. Baru susun strategi dan mau menyerang kapan, di mana. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mereka hanya melihat dari satu sisi tetapi tidak menyeluruh. Ini yang terjadi, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mereka hanya berkata ada suku Enak di sana. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mereka hanya melihat dengan kasat mata, bukan dengan mata Tuhan. Inilah yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Orang Israel lupa bahwa Tuhan yang beserta dengan mereka. Orang Kanaan sudah ditinggalkan Allah, sudah diserahkan kepada mereka, tetapi mereka ciut, Bapak Ibu Saudara. Ini masalahnya, Bapak Ibu Saudara. Lihat Yosua dan Kaleb melihat dengan mata Allah. Itulah sebabnya dapat menembus masalah. Itulah sebabnya tidak gentar dengan orang Kanaan, orang Amalek, orang Enak raksasa itu, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini, kita sebagai orang percaya kita juga harus hati-hati menggunakan mata kita, telinga kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga waktu kita lihat masalah, dengar masalah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita harus jaga hati pikiran kita. Kita harus siap, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jangan berwaktu kita dengar masalah, kita melihat masalah, kita menjadi orang yang takut, khawatir. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, supaya kita menjadi orang yang selalu menjadi anak-anak Tuhan yang melewati setiap masalah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita perhatikan Bilangan 14 ayat 1 dan kedua. Lalu segenap umat Tuhan mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam hari. Bersungut-sungut semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan semua umat itu berkata kepada mereka, kiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Bapak Ibu Saudara lihat, dari apa yang dilihat oleh 10 pengintai, Bapak Ibu Saudara, berdampak negatif kepada umat Israel sehingga mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini yang kita lihat, mereka hanya melihat sesuatu yang tidak mereka perhatikan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perkataan negatif mereka menular kepada banyak orang, kepada umat Tuhan pada waktu itu, dan merusak suasana. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, lihat Kaleb dan Yosua berbeda sekali. Malah mereka menjadi orang yang justru tidak mempersalahkan raksasa yang mereka lihat, Bapak Ibu Saudara. Raksasa buat mereka bukan masalah. Justru Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mereka melihat Allah Israel yang hidup, Allah Israel yang berkuasa, yang sanggup menerobos mereka masuk ke tanah Kanaan dan merebutnya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sebagai orang percaya dengan cara pandang yang bagaimana,
kita memandang masalah, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita hanya memandang fenomena, fakta sekalipun, Bapak Ibu Saudara? Harusnya bukan jadi masalah bagi kita. Harusnya kita menjadi orang-orang yang justru berani menerobos, berani menembus setiap persoalan yang ada di depan kita. Karena apa? Karena Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Coba dikasih Tuhan, cara pandang yang benar bisa ada di dalam kehidupan kita karena kita punya relasi dengan Tuhan. Karena kita punya pengenalan yang dalam kepada Tuhan. Maka itu yang membuat kita mampu melihat Tuhan di tengah masalah. Mampu menerobos masalah bersama dengan Tuhan. Coba dikasih Tuhan, kalau tidak kita akan menjadi orang yang pesimis. Orang yang gagal paham. Tanpa mengerti maksud Tuhan untuk melihat, merebut. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, orang Israel 10 pengintai justru malah kalang kabut. Justru malah takut dan menciut, Bapak Ibu Saudara. Mari kita memakai kacamata Tuhan supaya cara pandang kita berubah. Waktu kita melihat raksasa kehidupan di tengah-tengah kita, kita akan menjadi orang-orang yang tidak lari tetapi eksis, survive, menghadapinya karena Tuhan di pihak kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ingat, hidup ini tidak selalu berhadapan dengan masalah kecil. Ada masalah-masalah raksasa yang harus kita hadapi dan kita harus bisa menghadapi. Karena apa? Karena Tuhan beserta kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hadapi raksasa kehidupan dengan iman. Coba dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara merasa takut orang Israel. Karena apa? Karena penduduknya ada raksasa. Ada orang-orang dianggap kuat, Bapak Ibu Saudara. Umat Tuhan tidak berani melihat bahwa sesungguhnya mereka mampu. Mereka bisa karena Tuhan bersama dengan mereka. Karena Tuhan sudah menyerahkan mereka kepada orang Israel. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, orang Israel dikuasai ketakutan sehingga mereka merasa kecil seperti belalang melihat orang-orang suku Enak, orang-orang Kanaan. Coba Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita memperhatikan kalau kita punya ketakutan, maka ketakutan ini akan bisa melenyapkan iman kita. Ketakutan ini akan menciutkan iman kita. Sama seperti orang Israel. Ketika 10 pengintai melaporkan sesuatu yang berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, umat Tuhan kehilangan jati diri. Lihat, iman mereka telah ditelan ketakutan yang berlebihan. Ini yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yosua dan Kaleb masih memiliki iman kepada Tuhan. Kenapa? Karena relasi hidup mereka, karena iman yang tertuju kepada Tuhan, bukan kepada orang-orang yang perawakan tinggi dan dianggap kuat, yang besar, tetapi ternyata belum tentu kuat. Buktinya tanah Kanan direbut, buktinya orang Israel menerobos, menghabisi mereka. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dikasih Tuhan, ketika Yosua memimpin semua itu, Israel masuk menduduki tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita lihat ketika kita hidup orang percaya, mari hadapi semuanya dengan iman, mari hadapi dengan hati yang percaya sungguh kepada Tuhan. Waktu kita beriman, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahkan dengan iman sebesar biji sekalipun, dengan iman sebesar biji sesawi sekalipun, Bapak Ibu Saudara, kita dapat menghadapi gunung masalah. Tuhan Yesus berkata, engkau punya iman sebesar biji sesawi, kau dapat pindahkan gunung. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita dapat menghadapi masalah-masalah besar di dalam kehidupan kita. Ingat, hidup untuk melawan raksasa kehidupan. Mari kita hidup di dalam iman kita, sehingga kita menjadi orang berani menghadapi raksasa kehidupan di dalam dunia ini. Bukan orang yang justru takut dan orang yang justru lari, Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, milikilah mentalitas pemenang. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, lihat musuh raksasa sebenarnya itu ada di dalam kehidupan.
setiap manusia, yaitu dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Yaitu rasa takut, rasa khawatir, kecemasan yang berlebihan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini harus dihadapi. Waktu kita hidup di dalam dunia, sekalipun penuh dengan pergumulan masalah di tengah pandemi ini. Bahkan bukan hanya sampai di situ, raksasa yang seringkali ada di dalam kehidupan, yaitu di dalam diri kita, yang seringkali kita tidak bisa kuasai, yaitu emosi kita, pikiran kita, perkataan kita, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akhirnya justru jatuh di dalamnya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita harus berani melawan mental pecundang di dalam hidup kita. Karena apa, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Karena seringkali itulah yang membuat kita tidak berani menghadapi persoalan-persoalan hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita menjadi orang-orang yang kuat, hidup berhadapan dengan raksasa masalah. Ingat, ketika masalah besar sekalipun datang, Tuhan tahu seberapa batas kita mampu menghadapinya. Dan ingatlah, itu tidak akan menghancurkan hidup kita. Karena Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan tidak biarkan kita. Tuhan tahu kekuatan kita sampai di mana. Masalah bukan untuk ditakuti, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sekalipun kita menghadapi tantangan masalah yang bertubi-tubi. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hidup kita waktu berhadapan dengan masalah, jangan sampai kita hanyut. Jangan sampai kita akhirnya terbawa arus masalah, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menjadi orang yang kuat. Kalau hidup terbawa arus, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa hidup terbawa situasi, terbawa perasaan, terbawa masalah-masalah yang ada. Akhirnya kita hanya fokus dengan masalah, tidak bisa menembus bahwa Tuhan ada di depan yang siap membuka jalan dan menolong. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita seringkali mungkin mendengar cerita tentang seekor tikus yang berdoa kepada Tuhan, minta supaya dia jadi kucing karena dia dikejar-kejar oleh seekor kucing. Tuhan jadikan dia seekor kucing, tetapi dia dikejar-kejar oleh seekor anjing. Dia berdoa minta menjadi seekor anjing. Berwaktu dia sedang lari, dia berjalan di hutan, dikejar-kejar oleh harimau. Bapak Ibu Saudara, dia berteriak kepada Tuhan supaya dijadikan manusia. Tetapi pada waktu manusia itu berhadapan dengan persoalan, dia juga teriak kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan kembalikan dia menjadi tikus. Kenapa? Karena dia pantas menjadi tikus, karena mentalnya juga mental tikus. Gimana kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita hari ini sebagai orang percaya, kita harus punya mental pemenang yang siap menghadapi persoalan hidup kita. Jangan lari dari raksasa kehidupan. Kita harus lawan, kita akan menang, kita akan bersama-sama memuliakan Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Mari kembangkan mental pemenang di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan mental pecundang yang hanya berani melawan hal-hal kecil, tetapi tidak berani melawan masalah-masalah besar, raksasa-raksasa kehidupan. Mari berani melawan diri sendiri, melawan keegoisan, melawan ketidaksabaran, melawan sikap pemarah, melawan cara berpikir tidak benar, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita menjadi pemenang dan akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup untuk melawan raksasa. Kita harus menjadi pemenang terhadap raksasa kehidupan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Di tengah masa pandemi kami merasa ada kesulitan, masalah besar. Tetapi ternyata itu bukan sebuah raksasa. Cara kami yang sering kalah, cara iman kami yang sering kali ciut dan goyah, bahkan mental kami ya Tuhan. Oleh sebab itu tolong kami, baharui kami ketika kami dihadapkan segala persoalan hidup. Biar kami punya cara pandang seperti Yosua dan Kaleb yang berani menerobos, berani menembus sampai ke tanah Kanaan dan akhirnya merebutnya. Tuhan tolong kami
supaya hidup ini kami tidak sia-siakan, tetapi kami justru hadapi bersama dengan Tuhan. Kami bisa bersama dengan Tuhan, kami menang, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan dan biarkan kami. Berkati jemaat-Mu, Kau lihat persoalan mereka, Kau jangkau dan Kau tolong. Berikan iman, hati yang terus percaya dan mengenal Tuhan yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima perjamuan kudus. Kita akan angkat pujian, salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Coba dikasih Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan terima kasih kalau kami boleh kembali lagi mengadakan perjamuan kudus, mengingat cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Engkau mati menggantikan kami di kayu salib, menebus dosa dan salah kami. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau rela mengorbankan diri-Mu bagi kami. Kami orang-orang yang paling berdosa. Oleh sebab itu ya Tuhan, layakkanlah kami supaya kami boleh kembali lagi disadarkan, ditambahkan cinta kasih kami kepada Tuhan, ditambahkan kesetiaan ketaatan kami kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, mari kita melihat dasar perjamuan kudus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, perjamuan kudus telah kita persiapkan, baik Bapak Ibu di rumah, mari kita mempersiapkan bersama-sama, kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita mengangkat roti di atas tangan kanan kita. Pada malam sebelum Tuhan Yesus naik ke kayu salib, Ia mengambil roti di dalam perjamuan terakhir bersama para murid dan memecah-mecahkannya, lalu berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Makanlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Sudah itu ia mengambil cawan anggur lalu berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Minumlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita mengucap syukur buat perjamuan kudus yang kita sudah terima. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan terima kasih. Kami bersyukur kami boleh menikmati perjamuan kudus. Kami boleh kembali lagi diingatkan akan pengorbanan dan karya Kristus yang terbesar di kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semakin mengasihi Tuhan. Kami semakin hidup terus setia kepada Tuhan. Hidup percaya di tengah masa pandemi, masa yang sulit. Biar kami terus bergantung dan kami terus ingat, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan dan tidak pernah biarkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua ini. Terpuji nama Bapa yang kekal, dengar doa kami. Demi Yesus Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin.
Sepanjang hidupku penuh liku kisah, tak pernah ku rasakan bosan. Ada derita, ada pula tertawa, itu jadi tanda hidupku. Namun sejak ku kenal pada Yesus, ku dapat kehidupan baru. Ku melangkah dan hidupku terarah, yakin aku takkan salah. Yesus, aku mau melangkah lebih tinggi dari hidup yang lama. Bahkan aku ingin terbang, melayang tinggi bersama denganmu. Sepanjang hidupku penuh liku kisah, tak pernah ku rasakan bosan. Ada derita, ada pula tertawa, itu jadi tanda hidupku. Namun sejak ku kenal pada Yesus, ku dapat kehidupan baru. Ku melangkah dan hidupku terarah, yakin aku takkan salah. Yesus, aku mau melangkah lebih tinggi dari hidup yang lama. Bahkan aku ingin terbang, layang tinggi bersama denganmu. Yesus, aku mau melangkah lebih tinggi dari hidup yang lama. Bahkan aku ingin terbang, layang tinggi bersama denganmu. Melayang tinggi bersama denganmu, melayang tinggi bersama denganmu. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur minggu ini kita boleh kembali lagi bersama-sama beribadah, dan juga Bapak Ibu Saudara, biar kita boleh selalu menjaga kesehatan, kita jaga jarak, pakai masker waktu keluar, supaya kita selalu menjaga keluarga kita juga dengan kesehatan. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari perhatikan warta kita pada minggu ini. Lihat warta di depan tadi, slide-nya sudah ditampilkan. Dari Bapak Ibu Saudara, kita boleh setia mendukung dan setia kita beribadah di dalam ibadah Minggu Raya, ibadah-ibadah di komisi tengah minggu, seperti doa Jumat, kita serahkan biar semua itu boleh berjalan dengan baik. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, minggu pertama ini kesempatan untuk kita boleh memberikan perpuluhan, dan biar kita boleh setia dan taat, sehingga Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, persembahan Bapak Ibu Saudara biar menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sudah transfer persembahan perpuluhan di rekening gereja dan juga persembahan mingguan lewat barcode yang ada, biar Bapak Ibu Saudara Tuhan berkati semua. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan angkat pujian doksologi, menerima doa berkat.
Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat kasih Tuhan, fokuskanlah imanmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita yang percaya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk saat teduh. Ibadah selesai, jangan lupa membaca Alkitab sehari 2 pasal, merenungkan 1 ayat. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan beserta kita.